dan juga selamat pagi untuk saudara-saudara yang ada di Indonesia. Selamat datang di Soul Ministry USA. Kami adalah pelayanan yang mendedikasikan untuk membagikan Injil Yesus Kristus dan pesan Wahyu 14 ke seluruh dunia melalui penyiaran acara Alkitab dan nubuatan langsung, inspirational, pendidikan internet, konten inovatif, dan penginjilan untuk segala usia. Welcome to Soul. Soul kepanjangan dari Spirit of Unconditional Love, Ministry USA from Denver, Colorado. We are a ministry dedicated to sharing the gospel of Jesus Christ and three angels' message of Revelation 14 to the entire world through broadcasting, live Bible and prophecy events, inspirational, educational, the internet, innovative content, and evangelism for all ages. Sebelum kita memulai acara kita ini, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih juga atas hari Sabat-Mu yang suci yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Sekarang kami akan memulai acara ini, biarlah Engkau memberkati kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima pelajaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Misa hari ini, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, dan juga saudara-saudara kami dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk introduction of the speaker, saya akan lemparkan ini ke moderator kita, Bapak Herman Lexi Welle. Kami persilakan. Oke, selamat sore waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kami dari Indonesia tentu bergembira. Dan pagi ini kami dapat mengintroduce pembicara seminar kita pada kesempatan ini. Dengan hormat kami sebutkan Pendeta Dr. Hizkia Israel Misa. Daftar riwayat beliau, pendidikan, sarjana muda, jurusan teologia, Institut Teologia Keguruan Advent ITKA, atau sekarang ini disebut UNAI. Kemudian mendapatkan gelar Master of Pastoral Studies, MPS, di Adventist International Institute of Advanced Studies, IAS Manila. Dan menyelesaikan Doctor of Ministry, DMIN, di Philippine Christian University, Union Theology Seminary, Manila. Pekerjaan beliau, intern dan wakil gembala Jemaat Tamrin 1, Jakarta selama 3 tahun. Kemudian sebagai chaplain Adventist English Conversation School, IX, Jakarta selama 3 tahun. Kemudian menjadi Direktur Departemen Pemuda Advent Uni Indonesia bagian Barat, UIBB, selama 8 tahun. Kemudian beliau dipercayakan sebagai Ketua Daerah Konferensi Jawa Kawasan Timur selama 5 tahun. Kemudian beliau promosi menjadi Direktur Departemen Pemuda Advent Southern Asia Pacific Division, SSD, selama 10 tahun. Kemudian beliau dipromosikan lagi sebagai Wakil Direktur Departemen Pemuda Advent General Conference selama 10 tahun. Total bekerja di Departemen Pemuda Advent selama 28 tahun. Wakil Direktur Departemen Penata Layanan General Conference 5 tahun sampai sekarang ini. Keluarga, istri adalah Dr. Ellen S. Misa, MPH. Anak-anak yang pertama adalah Laura Misa Sumendap dalam keluarga Sumendap Misa
di Ayas, Filipina. Kemudian yang kedua adalah Edith Misa Habaradas, Oshawa, Ontario, Kanada. Yang ketiga adalah Cheryl Palilingan Sako, Denver, Colorado. Yang keempat adalah Ellen Misa Hutauruk, Bismarck, North Dakota, dengan cucu 9 orang, keluarga yang sangat diberkati di dalam kehidupan dan pelayanan Gereja Masen hari ke-7. Demikian informasi daftar riwayat dari pembicara kita hari ini, Pendeta Dr. Hizkia Israel Misa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Herman Welle yang sudah memperkenalkan Pendeta Misa kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya, special song yang akan diputarkan oleh host. Just suppose God searched through heaven and couldn't find one willing to be the supreme sacrifice that was needed, that would buy eternal life for you and me. Had it not been for a place called Mount Calvary, had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. And I'm so glad he was willing to drink his bitter cup. Although he prayed, Father, let this pass from me. And I'm so glad he never called heaven's angels. From these hands pull the nails that torment me. Had it not been
Terima kasih atas lagu spesialnya. Langsung saja sekarang saya akan berikan kesempatan ini untuk Pendeta Misah untuk memberikan pelajarannya kepada kita semua. Thank you. Oke, selamat petang, selamat malam Amerika, selamat pagi Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian di hari Sabat petang ini. Shalom, salam sejahtera untuk saudara semua. Terima kasih saya ingin ucapkan kepada saudara Lloyd Love Simorangkir, pendiri dari Spirit of Unconditional Love dengan akronim LOVE, soul maksud saya. Dan untuk saudara Lloyd, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun tanggal 8 yang lalu. Untuk Dr. Herman Lexi Wele, terima kasih untuk perkenalannya. Saya jadi teringat kebersamaan kita di Jawa Timur, di Surabaya. Bersama dengan saudara Lloyd juga. Kami semua berasal dari Surabaya. Dan terima kasih saudara Janet Largo sebagai MC kita petang ini atau pagi ini. Saya ingin untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan oleh karena pertemuan yang begitu indah yang kita nikmati pada saat ini. Judul bahasan saya adalah Injili Dunia dengan kabar 3 malaikat. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami agar kiranya membawa berkat bagi kami dan sukacita kami menjadi penuh dan sempurna. Biarlah semua kami yang hadir akan dapat diberkati dan iman kami akan semakin dikuatkan, menyadari bahwa Engkau tidak lama lagi akan datang. Inilah doa kami alaskan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, saya akan share screen sekarang. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat screen saya. Oke. Baik. Topik yang saya pilih pada saat ini adalah Injili Dunia dengan kabar 3 malaikat. Siapa yang menerima instruksi ini? Kita akan cari tahu. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Nah, Yohanes si pewahyu menerima khayal yang berisi nubuatan, instruksi pekabaran malaikat, 3 malaikat ketika dia berada di Pulau Patmos. Nah, di mana Pulau Patmos itu terletak? Saya ingin membawa saudara ke Pulau Patmos. Pulau Patmos terletak di antara
Greka dan Turki. Di sebelah kiri itu ada peta dari Greka dan di sebelah kanan peta dari Turki, dan Pulau Patmos letaknya lebih dekat ke Turki dibandingkan dengan Greka. Namun Turki, maksud saya Patmos saat ini berada di wilayah kuasa dari negara Greka dan bukan negara Turki. Pulau ini pulau yang kecil sekali, sudah bisa lihat sangat kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat lebih besar, kelihatannya besar, tapi sebetulnya pulau ini kecil. Panjangnya hanya 12 km dari utara ke selatan, dan lebarnya jarak yang paling lebar hanya 10 km dari timur ke barat. Pulau Patmos di masa yang lalu adalah pulau yang berbatu-batu dan tandus tanpa pepohonan, berbeda dengan keadaannya sekarang. Pulau ini adalah tempat pembuangan para penjahat, para kriminal waktu itu. Nah, saya berkesempatan 3 tahun yang lalu bersama istri kami mengunjungi Pulau Patmos. Dan betul pulau ini adalah pulau yang berbatu-batu. Dan oleh karena pulau ini kecil, maka dalam waktu 1 jam saja dengan berkendaraan mobil, kita bisa mengunjungi seluruh tempat-tempat di Pulau Patmos ini. Dan ini adalah jalan masuk laut dari Laut Aegean menuju ke pelabuhan, kota pelabuhan dari Patmos yang bernama Skala. Di tempat inilah, menurut tradisi, di samping bangunan di mana kami berdiri ini, terdapat goa di mana Rasul Rasul Yohanes mendapatkan khayal dan menuliskan buku Wahyu. Inilah goa itu, satu goa yang sempit, kita berjalan masuk ke dalamnya, dan tiba di ujung goa, di tempat itulah Rasul Yohanes melihat Yesus Kristus setelah 65 tahun berpisah dengan Yesus. Ia melihat Tuhannya kembali, dan Tuhannya memberikan kepadanya penglihatan tentang rencana dan kehendak Allah serta kota yang ia sediakan bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa isi pekabaran dari 3 malaikat itu? Inilah isi dari pekabaran 3 malaikat itu, Wahyu 14 ayat 6 sampai 9, cukup panjang kalau dibaca, jadi saya coba ringkaskan saja. Pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Pekabaran malaikat yang kedua, sudah rubuh Babel. Dan pekabaran malaikat yang ketiga, hukuman bagi orang yang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Instruksi apa yang diberikan kepada manusia dalam melaksanakan penyebaran pekabaran 3 malaikat ini? Mari kita baca bahwa instruksinya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Itulah instruksi yang diberikan. Injil yang kekal ini harus diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Lalu perintah yang sama yang Yesus amanatkan 65 tahun sebelumnya juga sama diberikan, dicatat dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, kata semua bangsa di sini,
dijadikan muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau perintah itu diberikan untuk memberitakan kepada semua bangsa, mari kita coba cari tahu jumlah penduduk bumi pada tahun 2021 ini. Menurut statistik, ada 7,8 miliar manusia yang menjadi penduduk bumi kita ini. Lalu ada 4.200 agama di dunia ini. Nah, 8 agama terbesar adalah, saya catat di sini, Bahai dengan 7 juta penganutnya. Yang kedua, Judaisme, 14 juta penganutnya. Kemudian Sikhisme, 30 juta penganutnya. Agama tradisional Tiongkok, 394 juta penganutnya. Yang kelima, agama Buddha dengan 521 juta penganut. Kemudian agama Hindu dengan 1,11 miliar penganut. Yang ketujuh adalah agama Islam dengan penganut sebanyak 1,8 miliar orang. Dan yang kedelapan adalah agama Kristen. Jumlah penganutnya yang terbesar, 2,5 miliar penganut. Nah, mari kita lihat sekarang diri kita, Gereja Masaya Advent hari ke-7 sedunia. Kita memiliki 21,7 juta anggota yang dibaptiskan. Lalu ada 25 orang yang digolongkan sebagai simpatisan Advent. Mereka datang ke gereja Advent tetapi belum dibaptiskan. Jumlah mereka 25 juta orang. Itu statistik dari September 2020. Nah, kembali kita lihat jumlah penduduk bumi 2021 ada 7,8 miliar atau 7.874 juta plus manusia. Gereja Masih Advent hari ke-7 mempunyai 21,7 juta anggota. Kalau dibuat perbandingan, maka satu anggota Advent berbanding 362 penduduk dunia. Ini adalah tantangan untuk melaksanakan instruksi Yesus Kristus itu sangat besar dan sulit dari segi pikiran manusia. Tetapi harus kita laksanakan. Ini adalah satu perintah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ini Yesus tidak katakan kalau engkau ada waktu, kalau engkau tidak sibuk, kalau engkau sehat, maka jadikan semua bangsa muridku. Bagaimanapun keadaan kita, apapun situasi di sekitar kita, kita harus melaksanakan amanat perintah agung Yesus Kristus ini. Nah, saat ini oleh karena waktu, maka kita akan fokuskan perhatian kita hanya pada pekabaran malaikat yang pertama saja. Oleh karena yang lainnya tentu akan memakan waktu lebih panjang. Jadi konsentrasi kita adalah pekabaran malaikat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari kita pelajari kata-kata kerja yang terdapat di ayat ini. Ada 3 kata kerja di situ yang harus dilakukan. Kita lihat yang pertama, kata kerja yang pertama adalah
takutlah. Dalam bahasa Grekanya phobeo. Phobeo itu artinya takzim atau gentar, angkat topi, menunjukkan rasa hormat, menunjukkan rasa khidmat. Jadi takutlah akan Allah, artinya kita gentar, hormat, takzim, khidmat kepada Allah. Kata kerja yang kedua adalah muliakanlah. Dalam bahasa Grekanya doxa. Doxa artinya hormat, memuji, beribadah. Jadi kalau kita diminta memuliakan Allah, artinya kita tunjukkan rasa hormat kita kepadanya. Kita puji dia. Kita beribadah, berbakti kepadanya. Kata kerja yang ketiga adalah sembahlah. Dalam bahasa Grekanya proskuneo. Proskuneo artinya jatuh tersungkur dengan penuh hormat. Memuja, beribadah, menyembah kepadanya. Saya tunjukkan di sini, inilah sikap orang yang jatuh tersungkur dengan penuh hormat. Ada pernah saya dengar orang yang berdoa sambil duduk. Dia katakan, kami sementara jatuh tersungkur di hadapanmu. Orang itu tidak jatuh tersungkur. Dia sementara duduk. Jadi kalau jatuh tersungkur, beginilah sikap orang itu. Jadi kalau ayat ini katakan, takutlah akan Allah. Artinya, miliki rasa gentar. Kita tidak bermain-main di hadapan Allah. Kita tidak bercakap-cakap apabila kita beribadah kepada Allah. Kita tidak akan melihat kita punya cellphone, lalu mulai mengadakan interaksi dengan orang lain. Sementara kita beribadah kepada Allah. Kita memberikan rasa hormat, rasa khidmat. Kita tidak akan bersenda gurau dalam ibadah kita. Oleh karena apa? Kita sementara menghadap Allah yang mengatakan takutlah akan Allah. Muliakanlah dia. Berikanlah hormat, berikan pujian, beribadah. Sikap kita beribadah kepada Tuhan. Bukan kita tunjukkan dengan asal-asal saja. Saya pernah berkhotbah di hadapan tentara-tentara dengan jenderal-jenderal duduk di depan. Pada waktu jenderal masuk, semua orang bersikap tegap, tunjukkan hormat. Begitulah kita memberi hormat kepada Allah kita. Tidak ada yang bercakap-cakap, tidak ada yang bersenda gurau. Semuanya menunjukkan sikap hormat. Sembahlah Allah, jatuh tersungkur dengan penuh hormat. Artinya kita puja dia, kita beribadah, menyembah kepadanya. Itu perintah malaikat yang pertama. Nah, kalau kita lihat perintah itu dicatat di Wahyu 14 ayat 7, itu dikukuhkan di 10 perintah hukum Allah. Diperkenalkan di sana identitas Allah yang kita sembah. Kalau sudah lihat yang saya kasih warna biru, di Wahyu 14 ayat yang ke-7, sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Di perintah hukum Allah yang keempat, Keluaran 20 ayat 11, kenapa kita diminta untuk ingat dan kuduskan hari Sabat? Oleh karena ini, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Sama, Allah diperkenalkan di Wahyu 14 ayat 7 dan di Keluaran 20 ayat 11. Dan ini semua berasal dari Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Apa pekerjaan yang diselesaikannya? Menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Itulah sebabnya dimintakan untuk
menyembah akan Dia. Jadi isu di sini adalah penyembahan kepada Allah yang identitasnya adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan jati diri Allah adalah terdapat pada Sabat. Hari Sabat adalah jati diri Allah, pencipta langit dan bumi. Nah, Sabat adalah trademark atau merek dagang dari umat Allah yang sejati. Kenapa saya tambahkan kata sejati? Oleh karena ada banyak orang mengaku diri mereka umat Allah. Tetapi umat Allah yang sejati adalah umat Allah yang memelihara hari Sabat, yang mengingat dan menguduskan Sabat. Itulah umat Allah yang sejati. Nyonya Ellen G. White dalam Review and Herald 24 November 1910 menuliskan, Dia, Allah, memanggil para pembawa terang. Siapa? Kita yang akan memenuhi dunia dengan terang dan damai serta sukacita yang datang dari Kristus. Jadi kemana kita harus kabarkan tentang memberi hormat, menaruh penghormatan, beribadah, menyembah Allah itu. Kita harus kabarkan itu di semua tempat. Maksud saya di Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan Injil ini harus dikabarkan di seluruh dunia. Dalam bahasa Grekanya en hole te oikumene, dikabarkan di semua tempat. Apakah di kuil-kuil, apakah di sinagog, apakah di pusat-pusat belanja, apakah di ruang sidang pengadilan, di penjara. Kita harus kabarkan, di kapal laut, di kapal terbang, di sudut-sudut jalan, di aula-aula filsafat, di sekolah-sekolah, di jalan-jalan, di padang-padang gurun, di rumah-rumah pribadi, di kantor-kantor pemerintah, ataupun kantor swasta. Isilah dunia ini, injili dunia dengan pekabaran 3 malaikat ini. Kabarkan tentang Allah, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, agar mereka menyembah Sang Pencipta. Sekarang kapan waktunya kita harus memproklamirkan perintah ini, instruksi ini? Kita proklamirkan itu pada hari Sabat. Di Amerika saat ini matahari terbenam sekitar pukul 8.35. Jadi sekarang masih terbilang hari Sabat. Ya, masih terang. Jadi kita proklamirkan melalui khotbah di hari Sabat, melalui kesaksian yang kita berikan pada hari Sabat. Kapan lagi kita harus proklamirkan tentang perintah malaikat yang pertama ini? Pada sepanjang minggu. Sebentar lagi kita akan memasuki minggu yang baru. Pada sepanjang minggu itu, 24/7, artinya 24 jam, 7 hari. Sepanjang minggu, kita proklamirkan tentang perintah menyembah akan Allah. Kita proklamirkan ketika masih pagi hari. Kita proklamirkan di siang hari. Kita proklamirkan instruksi perintah ini di malam hari. Di sepanjang waktu kita proklamirkan perintah untuk memasyurkan Allah pencipta, untuk menyembah akan Dia. Isilah dunia dengan perintah ini. Nah, mari kita baca beberapa kutipan tulisan Ellen G. White. Kita coba baca dengan cepat. Yang pertama, Nyonya White tuliskan, metode luar biasa harus dipakai di kota-kota saat ini, di mana ada begitu banyak hal yang menarik dan menyenangkan. Orang-orang
tidak dapat tertarik dengan upaya yang biasa saja. Para pelayan yang dilantik oleh Tuhan akan merasa perlu untuk mengerahkan upaya luar biasa. Jadi bukan main-main, bukan yang simpel aja, tapi yang luar biasa untuk menarik perhatian orang banyak. Dan ketika mereka berhasil mengumpulkan banyak orang, mereka harus membawa pesan-pesan dengan karakter yang tidak biasa, sehingga orang akan disadarkan dan diperingatkan. Mereka harus menggunakan cara yang mungkin dapat dirancang agar membuat kebenaran menonjol dengan jelas dan nyata bedanya. Jadi kita harus gunakan metode yang luar biasa untuk menarik perhatian orang, menarik minat orang kepada pekabaran yang kita mau sampaikan, memperkenalkan Allah Pencipta dan mengajak mereka menyembah Allah Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saya minum dulu. Yang berikut ini, Kristus menggunakan berbagai metode. Dari metode kerja Kristus, kita dapat belajar banyak pelajaran yang berharga. Dia tidak hanya mengikuti satu metode saja. Dengan berbagai cara, dia berusaha untuk menarik perhatian orang banyak. Dan kemudian dia menyatakan kepada mereka kebenaran Injil. Nah, sekarang Nyonya White menuliskan dalam surat 20 tahun 1893, rancang rencana baru yang tidak biasa. Biarlah setiap pekerja di kebun anggur Tuhan belajar, merencanakan, merancang metode untuk menjangkau orang di mana saja mereka berada. Kita harus melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Kita harus menangkap perhatian. Kita harus merencanakan dengan bersungguh-sungguh. Kita berada di ambang masa kesulitan dan kebingungan yang hampir tidak pernah diimpikan. Apa artinya? Kita harus membuat terobosan yang baru, rencana-rencana yang baru, yang tidak biasa untuk memikat perhatian orang, memanggil mereka kepada pekabaran yang kita akan sampaikan, yaitu menyembah akan Allah, takut akan Allah, dan memuliakan Allah serta menyembah akan Dia, memperkenalkan Sabat, hari yang ke-7. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah kelompok orang banyak berada saat ini? Di mana orang-orang banyak yang tadi kita sebut jumlahnya sampai 7,8 miliar orang itu? Di mana kita bisa temukan mereka? Jawabannya, mereka berada di media online. Mereka kebanyakan, mayoritas berada di media online. Nah, mari saya berikan contoh kegiatan di media online. Berbagai kegiatan ibadah. Saat ini sampai kita kebingungan mau pilih dengar yang mana. Karena terus kita dengarkan umat Tuhan sementara aktif memasyurkan pekabaran Injil, Alkitab ini di mana-mana, setiap hari. Di mana-mana kita lihat, pagi, siang, sore, malam, kita dengarkan acara-acara kegiatan ibadah. Satu hal yang luar biasa. Contoh juga kegiatan manusia di media online ini. KKR, seminar, bertubi-tubi. Hal yang luar biasa. Saya merasa sangat bangga dan bersyukur oleh anggota-anggota kita. Bukan hanya pendeta,
anggota-anggota kelompok awam. Mereka dibakar semangat mereka. Mereka mempunyai itu media WhatsApp yang selalu memperkenalkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya suka adalah mengikuti firman-firman yang disampaikan yang luar biasa. Bukan debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Ada orang yang berdebat siang, malam, tiap hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan. Saya tidak tahu apa pekerjaan mereka, sehingga mereka hanya terus bersoal jawab untuk menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu yang orang lain mereka pikir tidak tahu. Nah, ini semua contoh kegiatan di media online. Kemudian kegiatan belajar, mengajar. Di Amerika sekarang anak-anak sekolah sudah mulai masuk sekolah. Ada yang masih online, ada juga yang sudah in person. Kemudian orang belajar resep makanan baru. Wah, banyak waktu mereka, sehingga mulailah resep-resep yang baru tentang makanan yang enak-enak mulai dipelajari lewat online. Apalagi belanja. Sekarang ini orang berbelanja tidak perlu pergi jauh-jauh. Tinggal pesan lewat online. Kadang-kadang pesan pagi hari, sore hari sudah diantar. Saya sampai kaget. Saya pernah pesan buku, saya berpikir pasti akan memakan waktu beberapa hari. Ternyata pesan pagi, sore sudah dapat buku yang dipesan. Luar biasa ini sekarang media online ini. Apalagi olahraga pun, orang bisa berolahraga lewat media online. Tamasya, sekarang tidak perlu pergi jauh-jauh, tidak perlu ke luar negeri. Kita bisa bertamasya lewat online. Mengembangkan bakat, hobi bisa dibuat lewat online. Menata ulang rumah, bagaimana menata rumah supaya tampak lebih asri, lebih indah, sejuk, menyenangkan. Bisa dibuat melalui online. Apalagi? Saya tidak bisa baca yang terakhir nih. Nah, yang paling bawah di bawahnya. Oh, dan lain-lain. Ada banyak, lebih 100-an kegiatan lewat online. Sehingga waktu kita bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan belajar banyak hal. Nah, inilah statistik apa yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Saudara tahu, pengguna internet, ini menurut statistik yang tadi saya tunjukkan dia punya link, pada tahun 2010 ada 1,7 miliar pengguna internet. Wah, banyak sekali, bukan? Tahun 2020 meningkat beberapa kali lipat. 4,66 miliar yang memakai internet di seluruh dunia. Luar biasa. Lalu pengguna internet ini pada tahun 2010 1,7 miliar, 2020 4,66 miliar, tahun 2021 4,8 miliar. Naik terus. Ini menurut data bulan Juli 2021. Ini 61% dari jumlah penduduk dunia. Setiap hari pengguna internet yang baru bertambah 875.000 orang. Setiap hari bertambah jumlah pengguna internet. Jumlah yang luar biasa, fantastik. Nah, sekarang pengguna ini, internet ini menggunakan waktunya 6 jam 55 menit berinternetan setiap hari. Apalagi lockdown di masa pandemik ini, lebih banyak waktu dimiliki oleh manusia
Sehingga bayangkan dalam satu hari 6 jam 55 menit berinternetan. Ini hampir satu hari kerja ini ya. Sekarang sosial media. Pengguna sosial media di seluruh dunia ada 4,14 miliar. 4,14 miliar manusia. 4,14 miliar itu 4.000 juta manusia. Begitu banyak pengguna sosial media, Facebook atau Twitter, dan ada banyak lagi yang lainnya, YouTube dan sebagainya. Dan setiap pengguna ini menghabiskan waktunya rata-rata 2 jam 29 menit bersosial media per hari. Hampir 3 jam setiap hari memakai cellphone-nya atau memakai laptopnya atau desktopnya untuk bersosial media. Rata-rata pengguna media sosial ini menggunakan account sebanyak 8,3 platform. Jadi ada WhatsApp, Messenger, dan macam-macam yang lainnya. Dari 4,14 miliar pengguna media sosial ini, 4,08 miliar mendapatkan akses jalan masuk ke media sosial melalui cellphone. Luar biasa. Pabrik-pabrik cellphone ini panen oleh karena 4,08 miliar mereka menggunakan cellphone mereka. Nah sekarang apa yang dibuat oleh gereja hari ke-7? Kan kita tadi diminta oleh Nyonya Ellen G. White supaya kita mencari cara yang baru, umpan-umpan terobosan untuk bisa menjangkau masyarakat yang begitu banyak di dunia ini. Ini pangsa pasar yang sangat besar yang perlu diinjili. Sekarang apa yang dibuat oleh gereja Masih Advent hari ke-7? Saya hanya memberikan beberapa contoh kecil saja. Ada lebih banyak lagi yang bisa ditampilkan, tapi waktu kita tidak cukup. Jadi hanya sebagian kecil saja sebagai contoh yang kita bisa buat di dalam menginjili dunia ini. Ada Hope Channel. Hope Channel kita mempunyai 67 saluran di seluruh dunia. Adventist World Radio, 3 ABN, 3 Angels Broadcasting Network. Kita mempunyai Amazing Facts. Sekarang banyak produksi dari Amazing Facts sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Luar biasa, bagus sekali. Saya patut acungkan jempol untuk upaya ini. Kemudian ada It Is Written dengan pendeta John Bradshaw. Luar biasa, pembicara yang menjadi kekaguman bagi saya, termasuk Doug Batchelor juga. Kemudian di bidang stewardship, saya bekerja di stewardship sekarang. Setiap triwulan kami mengeluarkan majalah yang disebut Dynamic Steward, gratis. Kalau sudah ingin berbagai bahan-bahan stewardship, saudara akan bisa peroleh. Saudara bisa menulis kepada saya kalau saudara ingin berlangganan dengan cuma-cuma. Lalu setiap bulan, nah ini setiap triwulan ya, ada di sini. Ini dalam bahasa, sudah diterbitkan dalam berbagai bahasa. Khususnya ada 5 bahasa yang utama. Ya, mudah-mudahan akan ada penterjemah dalam bahasa Indonesia yang bisa melakukannya. Saya tidak punya waktu, walaupun saya orang Indonesia, tapi mungkin ada orang-orang Indonesia volunteers yang bisa menerjemahkan majalah-majalah yang sangat baik sekali. Lalu setiap bulan saya kebetulan editor dari newsletter stewardship sedunia.
dengan nama God First. Ini juga banyak sekali bahan-bahan khotbah, bahan-bahan seminar, dan berbagai macam bahan-bahan yang lainnya yang bisa dipakai di bidang evangelisasi dan juga di bidang stewardship. Kemudian setiap minggu, setiap Sabat kami keluarkan juga risalah-risalah. Ada Happy Sabbath dan risalah-risalah yang lain yang bisa menjadi sumber bahan untuk dipakai di seluruh dunia. Kita ucapkan selamat Sabat, itu juga sudah merupakan satu bentuk yang tidak biasa untuk kita sampaikan ke seluruh dunia. Kita kabarkan Sabat itu. Kemudian ini juga setiap 4 hari. Dalam 1 minggu ada 4 risalah yang kami keluarkan, yang kami tayangkan lewat berbagai media sosial seperti Twitter, Facebook, dan juga lewat beberapa media sosial yang lainnya. Ini yang kami tayangkan 4 kali dalam 1 minggu. Jadi ini semua yang kami buat supaya apa? Memperkenalkan kepada dunia Allah kita, pencipta kita, Sabat, jati dirinya. Nah, di Indonesia juga kita lihat aktif sekali Hope Channel Indonesia. Ada Hope Sabbath School yang menuntun kepada diskusi sekolah Sabat. Saya lihat juga ada banyak yang lain yang juga membuat diskusi-diskusi untuk guru-guru sekolah Sabat. Setiap minggu satu upaya yang sangat baik di dalam mendidik anggota-anggota kita mengenal kebenaran dengan lebih baik lagi. Kemudian ada juga di Amerika, North American Division, ada kegiatan-kegiatan yang dibuat supaya menolong anggota-anggota kita mengetahui tentang siapa kita, siapa Allah yang kita sembah, apa yang dibuat oleh gereja kita. Kemudian ada Saudara Jainer yang membuat BAT, yaitu berita Advent tercepat, aktif sekali. Kemudian dari Hope Channel Indonesia, Pendeta Dr. Michael dengan ceramah-ceramah menariknya, itu keren. Ini juga keren, luar biasa. Ada Adventist News Network. Kemudian saudara bisa lihat di sini beberapa contoh pelayanan yang berkala, regular dibuat oleh Rumah Sakit Advent. Ini oleh The Living Praise. Kemudian oleh saudara, The Soul Ministry. Ini yang kita buat hari ini. Kemudian Unclub menayangkan juga KKR. Saya sempat juga menjadi salah seorang pembicaranya. Kemudian dari Orel Ministry, mereka memperkenalkan bagaimana menjangkau saudara-saudara kita serumpun. Ya. Kemudian yang baru-baru dibuat adalah KKR Basudara Ministry. Saya juga turut ambil bahagian dan hasil dari KKR Basudara Ministry pada bulan April yang lalu 139 jiwa dibaptiskan. Orang-orang hadir di KKR itu. Mereka mengenakan masker, duduk berkumpul di rumah ataukah di ruang gereja. Dan ini hanya satu saja dari sekian banyak foto-foto baptisan mereka. Kemudian juga dari Basudara Ministry memperkenalkan ini kesaksian dari Letnan Kolonel Grantino Reed, dan di situ juga mantan bintang film kita Saudara Sandi Nayoan. Ini semua adalah satu upaya memperkenalkan siapa umat Allah yang sejati itu. Nah, sekarang sudah dekat kepada bagian penutupan. Internet ini
mempunyai banyak hal yang positif. Jadi mari kita lihat hal-hal yang positif dari media online, di mana hampir semua penduduk dunia berada di sana. Disitulah mereka berada. Disitulah tempat kita menjangkau seluruh dunia. Luar biasa lewat Zoom. Tuhan sudah sediakan sarana ini. Walaupun iblis mencoba untuk menghentikan umat Tuhan dari beribadah kepadanya, dari menginjil, Tuhan sudah sediakan jauh-jauh hari sarana Zoom ini, sehingga dipakai oleh beratus-ratus juta manusia di seluruh dunia, termasuk kita penggunanya. Oke, hal-hal yang positif dari internet, ya, informasi tersedia 24/7 setiap saat. Jangkauan dalam waktu sekejap melintasi semua zona waktu. Tidak perlu di siang, malam, pagi, sore, semua bisa dijangkau. Jangkauan tanpa batas-batas nasional atau internasional, termasuk 1040 window atau jendela 1040, di mana 2/3 penduduk dunia terdapat di sana. Menjangkau privasi dan kenyamanan rumah, bisa tembus di mana saja di dalam rumah. Di mana kalau literatur evangelis mungkin tidak bisa masuk ke rumah. Mungkin tidak bisa orang penginjil mengetok pintu masuk ke rumah. Justru melalui internet ini bisa sampai tembus ke kamar tempat tidur, kenyamanan rumah. Tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan. Bisa didengar berulang-ulang. Kalau orang merekam, nah ini saya lihat ini direkam kita punya acara ini. Kalau kita ingin untuk lebih jelas mendengar, kita bisa mendengarnya berulang-ulang tanpa meletihkan si pembicara. Dan pengkhotbah itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja orang itu berada. Kita bisa berada di mana saja. Kita bisa berkomunikasi. Luar biasa ini internet ini. Bahkan saat tidur, pembicara sudah tidur, atau bahkan ada pembicara yang sudah meninggal dunia. Suaranya masih bisa didengar. Suaranya apakah menyanyi atau berkhotbah, masih tetap bisa didengar. Nah, kalau ada hal-hal yang positif, sudah barang tentu ada juga hal-hal yang negatif tentang media online. Beberapa hal yang negatif ada banyak sekali. Tapi sekarang saya ambil yang terkait dengan ibadah kita di gereja. Anggota gereja sekarang bukan menjadi pemain. Mereka lebih banyak menjadi pengamat. Tidak ikut serta, tidak ikut terlibat di dalam berbagai kegiatan rohani. Terputus hubungan dengan gereja lokal. Nah, gereja kami sejak bulan Juni yang lalu sudah mulai dibuka. Sehingga orang bisa beribadah secara in person. Tapi sedikit sekali yang masuk di gereja. Bisa dihitung dengan jari. Pernahkah saya hitung hanya 4 orang, ada 8 orang. Yang paling banyak 12 orang. Selebihnya sudah terbiasa rasa enak menggunakan Zoom. Sehingga mereka terputus dengan gereja lokal. Untuk ibadah, mereka berkeliling dunia mencari pengkhotbah pilihan mereka. Mereka tidak mau lagi berada di satu gereja. Mereka pindah-pindah di mana-mana. Sehingga terjadi penurunan kehadiran di gereja. Ini menyebabkan berkurangnya persembahan guna mendukung pelayanan misi sedunia. Berkuranglah interaksi di antara anggota dan hubungan manusia yang nyata dan dalam. Sehingga terjadi
kurangnya rasa saling kebergantungan. Ini hal-hal yang negatif. Jadi ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Meningkatnya kemandirian. Nah, saudaraku, judul yang saya pakai malam ini, saat ini adalah Injili dunia dengan kabar 3 malaikat, menggunakan teknologi maju sekarang ini. Dan ditambah percaya kepada Allah yang sumber segala ilmu, sumber segala berkat, sumber segala pengetahuan. Walaupun ada hal-hal yang negatif, Ia akan tolong kita melalui hal-hal yang positif dari penggunaan media online ini untuk kita menginjili seluruh dunia dengan kabar 3 malaikat. Saya senang oleh karena adanya Soul, Spirit of Unconditional Love, sebuah ministry Amerika Serikat yang didedikasikan untuk membagikan Injil Yesus Kristus dan pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14 ke seluruh dunia melalui penyiaran acara Alkitab seperti yang kita buat sekarang dan nubuatan langsung, inspirational, bersifat mendidik, menggunakan internet, kontennya inovatif, baru-baru, segar, menarik, dan penginjilan untuk segala usia. Saya doakan kiranya Tuhan memberkati Soul Ministry ini, sehingga jangkauan mereka akan bisa mencapai begitu banyak manusia di dunia, sehingga mereka akan dapat dibawa kepada pengenalan akan Tuhan kita, dibawa kepada penyembahan akan Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, dan kita menjadi umatnya, umat Allah yang sejati. Saya akan terus berdoa untuk Soul Ministry, untuk semua yang menjadi anggota dan juga menjadi pimpinan dari kelompok ini. Semoga ada banyak jiwa dapat dimenangkan melalui apa yang dibuat oleh Soul Ministry. Tuhan kiranya memberkati. Itulah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Misa yang sudah merefreshkan kita pada saat ini. Terima kasih juga saya lihat ada 46 orang di sini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menghadiri acara ini. Jadi setelah ada question and answer, ada tanya jawab yang akan dibawakan oleh moderator, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial yang akan diputarkan oleh host kita. When faith is hard to find, and mistakes they haunt my mind, when the road ahead is blind, you are here. When there seems to be no way, at the end of every day, and I can't find the strength to pray, you are here. Through the flood, through the fire, everything this life requires, and all that I desire, you are here. When the tears fall like rain, when I can't see past the pain, your faithfulness remains, you are here.
when the sky is crashing down and there's no one else around. Though heartache still abounds, you are here. When I don't know where to turn, feel the weight of life's concerns. When every bridge is burned, you are here. Through the flood, through the fire, everything this life requires. In all that I desire, you are here. When the tears fall like rain, when I can't see past the pain, your faithfulness remains. You are here right now. In the midst of my doubt, I'm crying out to you. Through the flood, through the fire, everything this life requires. In all that I desire, you are here. When the tears fall like rain, when I can't see past the pain, your faithfulness remains. You are here through the fire. Everything this life requires. In all that I desire, you are here. When the tears fall like rain, when I can't see past the pain, your faithfulness remains. You are here. You are here. You are here. Your faithfulness remains. You are here. Amin. Amin, amin. Berikutnya saya akan berikan kesempatan ini untuk Bapak Herman yang akan memimpin tanya jawab kita ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kita Dr. Haimisa masih memiliki semangat yang sama pada waktu kami bertemu di Surabaya. Terima kasih pendeta yang terus menginspirasi dengan inovasi dan juga appeal bagi kita semua tetap dalam iman kita kepada Tuhan. Saya sangat tertarik sekali dengan judul yang sudah dibawakan, yaitu Injili Dunia dengan Pekabaran 3 Malaikat. Dan fokusnya yaitu pada Wahyu 14 ayat 7. Takut akan Tuhan, fear God, and give Him glory, give glory to Him. Dan yang ketiga adalah worship. Kemudian worship Him. Kemudian kita juga menambahkan bagaimana teknologi ditambah percaya pada Allah. Nah, sekarang ini sudah masuk kepada revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan cyber physical systems of things dan juga network. Itulah ciri khas dari revolusi industri 4.0. Oke, terima kasih. Nah, saya sudah melihat di sini ada beberapa pertanyaan. Sebelum saya membacakan pertanyaan, perlu kami informasikan, kami berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kami ini sudah ditulis doktor, walaupun sebenarnya kami belum meraih gelar akademis tersebut.
Tapi kalau penilaiannya seperti itu, kami terima kasih dan puji Tuhan. Saya mau sampaikan di sini ada pertanyaan. Wah, dalam Wahyu dari Bapak Chandra Simanjuntak, dalam Wahyu 14 ayat 9 sampai 12 tentang pekabaran malaikat ketiga, ada perbedaan yang mencolok. Orang-orang yang menerima tanda binatang antara kedua kelompok yang berlawanan ini adalah orang-orang yang mau berkompromi menuruti pikiran-pikiran dan praktek-praktek ciptaan manusia. Sedangkan orang-orang kudus di sini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ketekunan, penurutan terhadap perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita mengikuti, mengarahkan, mengingatkan tentang New Start, termasuk menyampaikan pekabaran 3 malaikat? Ini pertanyaan, Pendeta. Bisa dijawab? Oke. Silakan. Tuhan, jangan lupa Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat peduli kepada kehidupan dari umatnya, baik dari segi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, sudah barang tentu Tuhan ingin untuk kita hidup sehat. Jadi apa yang tadi ditanyakan, apakah masalah kesehatan yang diajarkan juga oleh gereja kita, termasuk bagaimana kita bisa hidup sehat, itu juga merupakan salah satu dari kegiatan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita diminta, Nyonya White tuliskan, membuat cara-cara yang luar biasa, yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi apa saja yang kita bisa buat agar kita bisa menjangkau manusia, di mana saja mereka berada. Kita harus buat itu, kita harus lakukan. Dan itu adalah apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saya mengaminkan apa yang ditanyakan tadi, yaitu bahwa gereja kita bisa melakukan kegiatan apa saja, asalkan membuat orang lain mengenal siapa Allah itu. Jadi jawaban saya adalah, itu adalah kegiatan yang bisa dilakukan. Oke. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Pendeta Dr. Hainisa. Jadi New Start ini juga adalah merupakan bagian daripada gambaran 3 malaikat. Memang hari ini kita baru disebutkan pembahasan 3 malaikat, malaikat yang pertama. Mungkin untuk malaikat kedua, malaikat ketiga, bisa juga mungkin dischedulkan waktu yang akan datang. Ya, betul, Pendeta ya? Ya, demikian. Terima kasih. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya? Kita memiliki waktu yang sudah diberikan oleh panitia sampai dengan pukul atau 1 jam setengah. Sekarang ini sudah berlangsung 1 jam 23 menit. Nah, bolehkah ada yang mau bertanya, ataupun silakan yang mau bertanya secara oral, bisa mengangkat tangan Anda dengan menekan tombol reaksi, yaitu raise hand. Silakan. Pendeta Nofri Pele mau bertanya kayaknya. Saya lihat di chatting. Silakan Pendeta. Enggak mau bertanya. Sudah jelas buat saya sih. Saya senang dengan pekabaran yang disampaikan. Saya sedikit chat tadi di ruang chat. Jadi pengalaman pertama saya mendengarkan khotbah Pendeta Misa itu di Gereja Tidar Surabaya. Dan khotbah itu saya masih ingat sampai hari ini. Bahkan minta maaf saya pernah khotbahkan pendeta di satu tempat. Terima kasih untuk itu. Biasanya lebih indah dari yang asli ya.
Tetap yang asli lebih bagus, Pendeta. Seperti film Fuji. Fuji Color lebih indah dari yang asli. Saya berterima kasih karena tidak ada monopoli siapapun. Tidak ada originality. Yang original adalah Allah sendiri. Jadi apapun, siapapun yang berkhotbah, saya punya catatan. Di Alkitab saya tulis siapapun dia, apakah pendeta masih baru, apakah pendeta yang sudah senior, selalu ada poin-poin yang penting yang bisa kita ambil dan kita bisa bagikan. Karena ini pekabaran harus disampaikan. Ya, kadang-kadang lewat kita punya Zoom ini, tidak semua orang bisa mendengar. Jadi ada orang yang tidak hadir di Zoom kita, Pendeta Pele bisa bagikan kepada orang lain melalui wadah yang sudah buat. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini, silakan. Nah, ada waktu saya pernah sempat jadi dosen untuk para mahasiswa keperawatan, saya selalu katakan, kalau tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu sudah mengerti, sehingga tidak perlu bertanya. Yang kedua, orang itu sama sekali tidak mengerti, lalu malas untuk bertanya. Saya harapkan seperti yang Pendeta Pele katakan, semua kita mengerti. Karena pekabaran ini yang Tuhan berikan itu ada pekabaran yang begitu mudah. Tuhan berikan kepada kita akal budi menyampaikannya. Satu lagi nih, Dr. Pele. Kenapa pekabaran gereja Advent, pekabaran Alkitab sebetulnya, itu sangat indah. Semua pekabaran firman Tuhan itu sangat indah. Tetapi kenapa orang takut kalau diundang ke gereja Advent? Karena mungkin cara kita menyuguhkan, cara yang membuat orang jadi takut. Saya kasih ilustrasi. Masih ada waktu ya, Pak Bele? Betul. Waktu saya di Surabaya, Dr. Nancy Basham, Direktur Bakti Wanita Advent Divisi, dia berkhotbah di gereja Kupang. Saya penterjemahnya. Banyak yang hadir, lalu dia sudah meminta kepada istri saya untuk membeli kue ulang tahun, cake ulang tahun yang enak sekali, ada dari Jalan Sumatera di Surabaya. Nah, dia bawa itu ke depan mimbar. Lalu dia panggil Pendeta Rudolf Matahari almarhum. Dia hadir waktu itu, dia katakan, Pendeta Matahari, ini kue ini enak sekali. Apa Pendeta Matahari suka kue ini? Suka, dia katakan. Apakah Pendeta Matahari mau memakannya sekarang atau nanti? Sekarang, jawab Pendeta Matahari. Oke, kalau memang mau, silakan datang ke depan. Jadi dia datang ke depan. Lalu dengan tangan kiri, ini Ibu Dr. Nancy Basham, dia ramas kue yang enak itu pakai tangan kiri. Ya, kue yang enak itu dia ramas, lalu dia suguhkan kepada Pendeta Matahari. Pendeta Matahari serta-merta menolak. Lalu Dr. Nancy Basham katakan, loh tadi Anda mau dan mau makan sekarang. Tapi sekarang kenapa Anda tidak mau memakannya, tidak mau menerimanya? Dijawab, oleh karena cara engkau memberikannya membuat saya jadi menjadi saya tidak berminat lagi untuk memakannya. Pekabaran firman Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa. Pekabaran 3 malaikat itu sangat indah. Tetapi kemungkinan cara kita menyuguhkannya membuat orang jadi tidak berminat untuk menerimanya dan memakannya. Jadi soul ministry ini yang memberikan pelajaran-pelajaran seperti ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari bagaimana cara menyuguhkan firman Tuhan dengan cara yang lebih berterima kepada para pendengar. Jadi saya harapkan semoga kita semua orang-orang Advent akan bisa menyuguhkan pekabaran-pekabaran indah dari firman Tuhan ini yang akan membuat orang senang untuk menerimanya. Jadi terima kasih atas kesaksian Pendeta Pele tadi. Tuhan kiranya memberkati. Silakan gunakan pekabaran yang sudah disampaikan.
Terima kasih Oke, Pendeta. terima kasih. Terima kasih Pendeta Novi Pele, terima kasih Pendeta Hizkia Bisa. Nah, ada satu pertanyaan di sini sebelum nantinya kita tutup. Dalam ayat 7 katakan bahwa sing with a loud voice. Nah, kalau melihat, menelaah pada waktu Yesus di atas dunia ini, maka porsi mimbar itu dibanding dengan bekerjanya Yesus untuk mengasihi, care orang yang susah, menyembuhkan orang yang sakit, itu lebih banyak. Terlihat dalam Injil Markus. Kira-kira berapa banyak porsi untuk KKR, khotbah-khotbah, dibanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan sebagai contoh di atas dunia. Demikian pertanyaannya, Pendeta. Aduh, pertanyaannya luar biasa ini. Sangat bagus, Dr. Wele. Ini pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban yang bagus pula, ya. Berapa banyak porsi kita? Apakah kita lebih banyak berkhotbah ataukah lebih banyak kita berbuat sesuatu? Nah, Yesus katakan dia berbaur dengan manusia dan peduli dengan keadaan manusia itu. Lalu dia penuhi kebutuhan orang itu. Nah, kalau kita berkhotbah kepada orang yang lapar, orang itu tidak akan mau mendengar khotbah kita. Kita beri dia makan lebih dulu. Setelah dia rasa kenyang, dia akan suka mendengar khotbah kita. Jadi kita harus mempunyai akal budi untuk menentukan berapa banyak kita berkhotbah, berapa banyak kita juga membuat pelayanan-pelayanan di luar. Ya. Jadi gereja kita terkenal sebagai gereja yang peduli. Tiap ada banjir, tiap ada bencana alam, hulu-huluan, anggota-anggota gereja kita langsung dengan cepat ada tim-tim yang langsung dibentuk untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Tidak mungkin orang-orang yang menjadi korban dari bencana alam, kebakaran, atau apapun bencana yang akan mau kita bawa. Oke saudara, mari kita belajar Alkitab. Mari dengarkan ini rekaman khotbah. Mereka tidak mau akan mendengar itu. Yang mereka butuhkan, kami lapar, kami kedinginan, kami tidak punya selimut. Nah, jadi kita harus memberikan pelayanan seperti yang Yesus berikan. Jadi Yesus berbaur dengan orang banyak. Lalu dia menunjukkan perhatian untuk kebaikan orang lain. Setelah orang-orang itu dipenuhi kebutuhan fisik mereka, maka dia kemudian katakan, mari ikut. Orang itu akan segera ikut. Jadi kita pun demikian dalam gereja kita. Ada porsi untuk berkhotbah, tapi ada juga porsi untuk kita memberikan pelayanan, perhatian kepada, peduli kepada keadaan masyarakat. Saya bisa cerita banyak tentang bagaimana kita bisa memenangkan banyak orang. Karena kita peduli. Kita penuhi dulu kebutuhan fisik orang itu. Baru kemudian kita isi kebutuhan rohani mereka. Mudah-mudahan saya tidak mau membuat blanket rule untuk mengatakan, hanya 20% saja berkhotbah. 80% adalah kegiatan luar. Saya tidak berikan itu. Saudara diberikan oleh Tuhan common sense, ya, akal budi untuk menentukan. Tapi buatlah itu perencanaan. Gereja kita ada satu waktu setelah pimpinan-pimpinan dipilih, bikin rapat, lalu membuat rencana-rencana ke depan. Apa yang kita akan buat? Pelayanan apa yang kita akan buat? Ada porsi-porsinya, budgetnya, persentasenya, dan itu dipenuhi. Dan kalau orang punya kebutuhan yang dia sangat perlukan, kebutuhan fisik itu terpenuhi, saya berani pastikan bahwa kebutuhan rohani pun mereka akan mau menerima apa yang akan kita suguhkan kepada mereka. Apalagi cara kita menyuguhkan adalah cara yang tepat, yang
berterima kepada orang banyak. Semoga sudah menjawab. Amin. Terima kasih banyak, Pendeta, atas jawaban yang meyakinkan sekali, informatif. Dan karena waktu sudah berakhir, kami kembali serahkan kepada panitia untuk menuntun akan acara ini. Kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih untuk Bapak Herman yang sudah memimpin tanya jawab ini, dan juga terima kasih untuk pendeta Misa yang sudah menjawab semua pertanyaan. Semoga bisa hadir lagi dan juga membawa some more good news dari Tuhan ya untuk kita semua. Sekarang tiba waktunya untuk acara penutup. Saya akan undang Pendeta Misa untuk tutup ini dengan doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, kami datang kepadamu saat ini dengan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita, oleh karena Engkau telah memberkati kami dengan berkat Sabat-Mu, berkat perhentian Sabat, berkat kesucian Sabat, dan berkat sukacita Sabat. Biarlah kiranya Sabat ini akan menjadi Sabat keberkatan bagi kami semua, khususnya yang telah hadir di Soul Ministries program ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan akan tolong kami agar firman-Mu itu dapat terpatri di dalam ingatan kami, yang kemudian melalui kuasa-Mu kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan kami sebagai gereja-Mu akan menjadi pelayanan yang berterima kepada banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengar akan mau menerima pekabaran yang diberikan, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dengan lebih baik, mengenal akan rencana-rencana-Mu, mengenal akan kehendak-Mu, dan mengenali akan semua apa yang Engkau sudah siapkan untuk diberikan kepada semua umat Tuhan dalam waktu tidak lama lagi. Kami tahu bahwa dengan perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa Engkau segera akan datang. Biarlah kami akan semakin giat untuk memasyurkan Injil kebenaran ini, sehingga banyak orang akan dapat mengenal Engkau dengan lebih baik, dan lebih banyak lagi orang dipersiapkan bagi hari yang membahagiakan, saat di mana Engkau datang kali yang kedua. Kami rindu Engkau segera datang. Oh Tuhan, datanglah dengan segera, agar kami boleh hidup bersama Engkau selama-lamanya. Kini hamba-Mu ingin berdoa bagi Soul Ministry, berkati semua yang menjadi pimpinannya dan semua anggota yang bergabung di dalamnya. Biarlah pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang berkenan di hati Tuhan, yang akan dapat menyentuh kehidupan banyak orang lewat semua kehidupan kami dan pelayanan kami yang kami lakukan dengan penuh sukacita. Berkati kami bila mana kami memasuki minggu bekerja yang baru untuk Amerika, agar kiranya, dan untuk Indonesia yang sudah memasuki minggu bekerja ini, agar kami boleh memulai hari yang baru di minggu yang bekerja yang baru ini, untuk kami lakukan dengan setia apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Dan biarlah Tuhan akan menyertai kami, sehingga kami tiba pada hari Sabat yang akan datang, di mana kembali kami akan dapat bersukacita memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami. Biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami, keluarga kami, anak-anak, cucu, dan keluarga. Dan hindarkan kami dari bahaya pandemi COVID yang membahayakan ini. Dan biarlah kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dari waktu ke waktu,
sampai Engkau datang. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Silakan Bang Lloyd. Terima kasih kepada pendeta misa khususnya yang jauh-jauh hari dihubungin. Memang nggak, pendeta misa ini padat sekali. Saya nunggu 3 bulan untuk beliau berbicara, 3-4 bulan. Jadi inilah berkat kami dari Soul Ministry dan juga Bapak Herman Lexi. Mohon maaf Pak Doktor, ini ya. Jadi satu penghargaan. Jadi kami merasa berterima kasih juga pada host kami, Janet Limbong. Jadi The Soul Ministry ini dari Anda buat Anda, bukan buat sahabat. Semua terlibat. Kami akan ajak dalam segala kegiatan di Amerika maupun di Indonesia. Dan dari kami mohon maaf kalau ada kekurangan yang secara teknis. Kami masih baru, namun kami berjanji akan memperbaiki satu persatu karena kami merasa belum memuaskan Anda, mohon maaf, tapi Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Dan juga untuk pendeta misa dari The Soul Ministry, kami memberikan satu penghargaan yang Certificate of Appreciation and the Grateful Recognition for the Service Support untuk Dr. Misa di dalam Soul Ministry. Mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan. Dan lain waktu kita akan pertanyaan, kalau ada pertanyaan yang saudara sampaikan, kami akan memberikan hadiah. Nanti akan kirim, yang di Indonesia akan dikirim hadiah. Jadi jangan malu-malu bertanya, ada hadiahnya nanti yang bertanya untuk next pertemuan. Jangan saudara malu-malu bertanya. Jadi di Amerika akan kami kirim ke Amerika hadiah tersebut. Jadi inilah Indonesia. Di Indonesia ya, dari Indonesia tim kami akan mengirim satu gift dari The Soul Ministry bagi saudara yang hadir pada saat ini. Baiklah, terima kasih saudara. Sebelum inilah dari kami, Tuhan berkati saudara-saudara kalian. Silakan berbincang-bincang dengan pembicara kita, mungkin pendeta HI Misa.